Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan coba jelaskan modul akademik bagian fitur pegawai. Yang pertama, kita login dulu ini saya contohnya login sebagai admin. Nah, sebelah kiri sini di master data ada menu pegawai. Coba kita klik. Nah, tampilannya seperti ini. Ini data sampel ya, data contoh di situs Titanium. Nah, informasi apa yang bisa kita dapatkan dari halaman list pegawai ini? Yang sebelah ini ada nomor 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 data yang di page ini. Kemudian ini coba saya jelaskan ya. P1 ini adalah username pegawai ini, Budi Utomo nih. Pagar 001 itu nomor urutnya. Nomor urut by system ya. Jadi pembuatannya, siapa yang dibuat pertama kali ya dapat nomor urut 1, yang kedua nomor 2 dan seterusnya. Kemudian di sini yang warna-warni ini ada biru, hijau ini adalah role-nya. Contohnya ini Budi Utomo itu memiliki role kepala sekolah. Agus Suherman memiliki role manajer akademik. Ini staf akademik. Nah, ini pegawai yang lain ini nggak punya role. Mungkin dia punya role yang lain, misalkan keuangan atau dan lain, tapi nggak akan ditampilkan di sini. Yang ditampilkan di sini hanya yang terkait dengan ini modul akademik ini. Jadi mulai staf akademik ke atas ya, staf akademik, manajer, kepala sekolah ke atas. Nah, kemudian di sini ada bio-nya, ini simple aja. Jadi informasi yang menurut kita penting untuk ditampilkan. Ini aktif atau tidaknya, ya, bisa digunakan atau tidak di modul ini. Kemudian, nah di sini ada yang sebelah bawah ini ada tulisan Pesantren Al-Islam Cilenyi. Ini artinya si Budi Utomo ini ketika dia login dia bisa memilih, kalau hanya satu dia hanya bisa memilih satu cabang saja. Kalau misalkan lebih dari satu dia bisa memilih. Nah, di sini ya, ini kan cabang cabang kalau saya buka aplikasi ini berarti ini sedang menampilkan cabang Cilenyi. Ini bisa diklik. Nah, kalau sistem ini memiliki beberapa cabang, misalkan sekolahnya ada di beberapa kota gitu, nah ini bisa dipilih. Misalkan, ini saya kan admin nih, saya bisa milih sessionnya. Misalkan ini berarti saya sudah berganti menjadi cabang Soreang gitu. Nah, tapi untuk master data pegawai itu eh, datanya jadi satu di satu sistem. Jadi kita rancang di Titanium ini untuk pegawai itu jadi satu untuk semua cabang gitu. Hanya loginnya saja kita pisahkan. Hanya loginnya saja. Tapi adapun datanya itu jadi satu. Jadi mau ini diganti session aktifnya ganti pun ini tetap bisa menampilkan semua data pegawai. Nah, ini data pegawai ini kenapa diletakkan di atas ya setelah institusi? Karena ini termasuk data required. Jadi untuk membuat apartemen dan lain-lain itu butuh data pegawai dulu karena dia jadi kepala sekolahnya kan. Nah, contohnya kalau ini data contoh ya, ini ada beberapa pegawai yang sudah ada. Nah, misalkan kita ingin membuat data baru, ini ada tombol tambah nih ya. Nah, kalau diklik, nah ini adalah form pembuatan pegawai baru. Contohnya siapa ya? Misalkan Mat Faridi. Nah, oh iya, jadi untuk semua form kalau ada bintang begini ini harus diisi. Ya, kalau ada bintang ini harus diisi. Jadi required. Kalau nggak ada bintangnya berarti dikosongin tidak apa-apa. Nah, ini contohnya kalau
kosong saya submit, nah dia akan dicegah karena ini harus diisi. Nama sudah saya isi, jenis kelamin, ya ini kita coba ya contohnya. Kan ini Islam, ya, ya. Nah, di bagian ini ada cabang aktif ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi nanti Pak Ahmad Faridi ini mau loginnya mau diaktifkan di mana? Minimal salah satu ya. Misalkan dua begini, berarti nanti ini bisa login ke dua dua sekolah gitu. Nah, kemudian ini role-nya mau dikasih role staff apa enggak nih? Ya kan enggak, kita kasih ya. Udah kayak gini aja. Ini nama, dia cabang aktifnya di mana gitu ya. Yang bintang-bintang ini diisi. Nah, udah berhasil ditambahkan. Pasti dia yang paling terakhir. Kalau habis tambahkan, kita coba yang page yang terakhir ini. Nah, di sini ada Pak Ahmad Faridi. Ini usernya P41. Kemudian rule akademiknya nggak ada. Nah, Pak Ahmad Faridi ini kalau login dia bisa milih aktif di Pesantren Al-Islam Cilenyi dan di Soreang, gitu ya. Terus passwordnya apa? Pertama kali dibikin, default passwordnya adalah 123456678. 1 sampai 8. Nah, seperti ini. Eh, coba ya kita logout, saya logout, dan saya login. P41, P41, 12345. Nah, dia bisa login. Pak Ahmad Faridi ini bisa login. Bisa login di Tanium, tapi nggak bisa menggunakan modul akademik. Kenapa? Karena Titanium itu hanya boleh digunakan oleh admin, manajer, staf akademik ke atas gitu. Jadi pilihannya dia mau logout atau kembali ke home. Saya logout aja ya. Sekarang saya login. Nah, ini bisa. Jadi tadi Ahmad Faridi bisa login, tapi nggak bisa masuk gitu. Dia bisa masuk ke modul lain karena udah login ke Titanium gitu maksudnya. Tapi kalau misalkan saya login sebagai ini ya, P3 nih, dia kan staf akademik ya. Atau ini aja lah, P2, P2. Saya login P2, P2. Nah, ini bisa bisa login dan bisa masuk ke modul akademik. Ini nama saya berarti yang login Agus Suherman, tipenya pegawai. Adapun role-nya saya pegawai dan manajer akademik gitu. Seperti itu. Kita kembali ke list pegawai ini. Ini saya ya, login ya. Saya sebagai manajer akademik ya. Di sini terlihat, di sini juga ada infonya. Nah, kemudian kalau mau ganti password bisa ya. Nanti di sini ada di profil ini. Nih, di sini ada profil. Nanti ini kan ada nih mau ganti password. Defaultnya 123456678. Tapi kalau ganti password ya silahkan diganti sendiri. Saya kembali ke sini. Nah, karena saya ini sebagai manajer akademik, saya bisa menambah pegawai, nih bisa. Atau mengedit pegawai juga bisa. Jadi misalkan saya ingin mengedit Imam Hadi ini menjadi staff ya, contohnya. Ini saya edit jadi staff. Nah, bisa ya. Dan staffnya sudah tersimpan. Lihat lagi. Nah, Imam Hadi dia menjadi staf akademik. Nah, ini nanti kalau Imam Hadi login, dia bisa masuk ke modul akademik. Seperti itu.